Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ibsal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali untuk mengkaji buku karangan Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas, ya, The Philosophy of Islamic Science. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, terutama Prof. Ugi ya, yang kita selalu doakan semoga selalu diberikan kesehatan hingga bisa terus memberikan kita pencerahan tentang filosofi dan Islamic Science. Salawat dan salam ya kita tidak lupa panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya keislaman ya, nurul ilmi ya kepada kita semua sehingga kita bisa mengkaji ilmu-ilmu Islam hingga saat ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah sudah hadir, sudah datang ke ini ya di Zoom meeting kita. Semoga apa yang nanti disampaikan menjadi manfaat bagi kita dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Tidak panjang kata ya, saya langsung meminta ya kepada guru kita ya, Prof. Ugi Suwarto untuk kembali menjelaskan ya paragraf-paragraf yang ada di dalam buku Prof. Muhammad Syed Naqib Alatas. Silakan Prof. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia khususnya dan sore hari ini di Oman ya, dan juga mungkin beberapa tempat yang lainnya ya, masih lagi siang hari ya, kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk kita meneruskan kajian kita yang sudah sampai kepada paragraf 10 ya, insya Allah hari ini kita akan memasuki paragraf yang ke-11 ya, daripada 38 paragraf yang tersedia ya, dari buku dari monograf Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas ya, Islam and the Philosophy of Science. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi akhir zaman ya, penutupnya segala nabi ya. Dan juga kepada para anggota keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in ya, yang mengikuti sahabat, juga para tabi'in yang mengikuti para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Dan sudah tentu juga kepada para ulama kita yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini ya, ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi ya, sehingga apa yang Rasulullah wariskan ini ya, sampai kepada kita semua. Jadi Rasulullah mewariskan dua bentuk warisan. Yang pertama adalah kitab dan sunnah ya, seperti mana beliau sabdakan taraktu fikum amrain ma itamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Dan yang kedua adalah para ulama ya, al ulama warasatul anbiya ya. Jadi alhamdulillah kita juga masih diberikan kesehatan ya, di tengah COVID-19 yang belum juga reda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita
sampai wabah ini menjadi reda, insya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang metode-metode yang digunakan oleh sains kontemporer, oleh ilmu pengetahuan kontemporer. Ya. Di pada minggu yang kemarin saya sebutkan sebenarnya lebih kurang ada sekitar 4 metode. Ya, yang pertamanya adalah metode philosophic rationalism, ya, kemudian secular rationalism, ya, kemudian philosophic empiricism ataupun logical empiricism, ya, yang bisa kita ringkaskan kepada 2 sebenarnya, ya, rationalism dan juga empiricism, ya. Nah, pada paragraf yang ke-11 ini Prof. Atas melanjutkan dengan satu lagi metodologi yang digunakan oleh ilmu pengetahuan kontemporer. Ini disebut sebagai skepticism. Ya, skepticism. So kalau kita, walaupun istilah skepticism ini tidak digunakan oleh Prof. Atas, tapi maksudnya sebenarnya sama. Jadi pada paragraf 11 itu beliau mengatakan finally, ya, dan yang terakhir maksudnya terakhir daripada metodologi itu, karena pada paragraf yang ke-7 itu Prof mengatakan chiefly, ya, secara utamanya, ya, secara utamanya itu sains kontemporer itu menggunakan philosophic rationalism, secular rationalism, dan juga, ya, logical empiricism, ya, itu chiefly. Tetapi selain daripada ketiga itu, makanya disebut finally. Nah, yang terakhirnya juga, ya, kata beliau, doubt is elevated as an epistemological method by means of which the rationalists and the secularists believe that truth is arrived at. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi metode yang terakhir ataupun metode yang termasuk juga, ya, di dalam yang digunakan oleh ilmu pengetahuan kontemporer adalah metode doubt, metode keraguan, ya, ataupun istilahnya skeptisisme. Ya. So doubt is elevated as an epistemological method. Jadi keraguan ini diangkat, ya, diangkat ataupun diusung sebagai metode, sebagai sebuah metodologi epistemologi, sebagai, ya, sebuah metodologi dari segi epistemologi, ya, epistemological method, ya, metode epistemological, maknanya metode untuk mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu by means of which, yang dengan, ya, doubt itu, yang dengan keraguan-keraguan itu, ya, para pemikir rasionalis dan juga sekularis believe, mereka mempercayainya bahwasannya kebenaran itu bisa dicapai melalui keraguan. Jadi bagi mereka untuk kita mencapai kebenaran itu harus dimulai dari keraguan dulu, katanya. Jangan percaya dulu. Nah, ini maksudnya. Ya, doubt is elevated as an epistemological method. Ya, jadi keraguan-keraguan ini dijadikan sebagai metode epistemologi, ya, untuk, ya, mencapai kebenaran. Ya, jadi ada truth, ya, kebenaran yang certain, yang yakin, dan keyakinan terhadap kebenaran itu tidak bisa dicapai bagi mereka ini, melainkan harus ragu dulu dengan semua. Nanti dari keraguan itu mereka kononnya mencoba baru mencari kebenaran yang lebih tinggi. Jadi starting point-nya itu adalah keraguan. Nah, ini memang banyak ada falsafah yang bermula dengan itu. Jadi metodologi yang seperti ini disebut sebagai skepticism. Ya. Tetapi dalam hal ini kita tidak setuju. Ya, tidak setuju dengan metode yang seperti ini. Sebab itu Prof mengatakan, but there is no proof that it is doubt and not something else other than doubt that enables one to arrive at truth. Ya, tetapi tidak ada bukti, kata Prof. Ya, tidak ada bukti, kata Prof atas, bahwasanya keraguan-keraguan ini dan bukan yang lain
selain daripada keraguan itu yang membolehkan seseorang itu ya bisa sampai kepada kebenaran. Jadi mereka mengklaim dari doubt ini, dari ragu ini mereka bisa mencapai kebenaran. Itu hanyalah klaim saja. Ya, tidak ada bukti kata Prof. Ya, tidak ada bukti bahwasannya untuk mencapai kebenaran itu kita harus dari ragu dulu. Tidak. Ya. Kalau kita ada konsep yakin, cuma yakin itu ada tingkat-tingkatannya kan. Ada yang disebut sebagai ilmu yakin, ainul yakin, dengan hakul yakin. Dia bermula dengan keyakinan, bukan bermula dengan keraguan. Ya, bermula dengan certainty, tapi certainty itu ada level dia, ada ilmu yakin. Ya. Nah, itu baru certainty di tingkat knowledge. Udah ada ainul yakin. Nah, itu certainty di tingkat pengalaman. Ya, kalau ilmu yakin itu certainty di tingkat khabar. Ya, di tingkat berita. Itu udah certain sebenarnya, sudah benar, sudah yakin. Kemudian ainul yakin, dia lihat keyakinan itu, ya. Dia dialami sendiri, dia saksikan sendiri. Ya. Kemudian hakul yakin yang tertinggi. Ya. Hakul yakin itu yang tertinggi. Itu kita bermula dengan yakin, tidak bermula dengan doubt. Tapi dalam epistemologi barat, ya, dalam falsafah barat, dalam sains barat, ya, konon-kononnya untuk mendapatkan kebenaran itu harus melalui keraguan dahulu. Nah, ini kita tidak setuju. So, the arrival at truth is in reality the result of guidance, not of doubt. Nah, ini fahaman kita. Ya, ini adalah fahaman kita tentang tentang kebenaran. The arrival at truth, sampainya kita kepada kebenaran, ya, is in reality the result of guidance. Pada hakikatnya itu adalah hasil dari hidayah. Nah, itu bagi kita kebenaran itu adalah hasil dari hidayah, hasil dari pemberian Tuhan, ya, not of doubt, bukan hasil dari keraguan-raguan. Nah, ini posisi kita, ya. Nah, ini posisi kita, ini perbedaan kita di antara kita dengan mereka secara epistemologinya kita berbeda. Ya. Nah, nanti Prof akan jelaskan lebih lanjut lagi di mana persamaan kita dan di mana perbedaan kita. Ya, so begitu. Kemudian Prof memberikan memberikan gambaran apa sih yang dinamakan doubt itu, yang dinamakan ragu itu. Atau dalam bahasa Arabnya syak, ya, syakkun. Yang dalam bahasa Arabnya itu doubt itu syak. Ya. Kata Prof, doubt is a wavering between two opposite without preponderating over either one of them. Nah, ini yang dikatakan doubt. Doubt itu, ragu itu adalah wavering. Doubt itu artinya mondar-mandir, ya. Tidak ke sana dan tidak ke sini, ya. Between two opposite, di antara dua yang berlawanan. Kata antara A dengan B ini berlawanan. A bilang ya begini, B bilang begitu secara berlawanan. Nah, yang dikatakan doubt itu, yang dikatakan ragu itu, dia nggak bisa memutuskan. Ya, ini yang mana yang benar nih, A ataupun B. Nah, itu makanya doubt is a wavering between two opposite without preponderating over either one of them. Maknanya ragu itu adalah mondar-mandir, wavering, ya, ke sana ke sini, ya. Tidak ke sana dan juga tidak ke sini. Between two opposite, di antara dua yang bertentangan, without preponderating, tanpa dia bisa memutuskan mana satu yang tepat. Ya, preponderance itu tarjih, tanpa dia bisa mentarjihkan, mengambil mana yang rajih, mana yang lebih tepat. Ya, over either one of them, antara satu, ya, daripada yang dua ini, dia nggak bisa membuat itulah syak. Berhenti, get stuck di tengah-tengah. Itulah yang dikatakan syak. Ya, it is a condition of being stationary in the midst of the two opposites without the heart inclining toward the one or the other. Nah, ini definisi, ya, daripada doubt itu. Jadi doubt itu adalah is a condition, adalah satu kondisi of being stationary. Satu kondisi di mana orang itu diam di situ, diam di tempat.
Ya, stationary artinya diam di tempat, get stuck. Ya, terpaku di situ. Ya, so stationary in the midst of the two opposite, di tengah-tengah di antara dua opposite ini, di antara dua hal yang bertentangan, dua hal yang saling bertentangan. Ya, without the heart inclining toward, ya, tanpa hatinya itu cenderung kepada satu, ya, ataupun yang lain, betul-betul tengah-tengah. Itulah yang dikatakan syak. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai asyak, ya, syakun. Ya, begitu. Now, if the heart inclines more toward the one and not toward the other, while yet not rejecting the other, it is conjecture. Nah, ini ada satu lagi term. Ya, ini kita untuk membedakan antara doubt dengan conjecture. Conjecture-nya artinya dhon. Ya, dalam bahasa Arab dhon. Ya, dhon. Ya, adhannu. Ya, nah ini conjecture, adhannu. If the heart inclines more toward the one, apabila hatinya itu lebih cenderung kepada salah satunya. Ya, nah, kalau hati sudah cenderung pada salah satunya, and not toward the other, sementara dia sudah tidak cenderung lagi kepada yang lain, while yet not rejecting the other, tapi dia juga tidak menolak kemungkinan yang sebelahnya itu, yang lainnya itu, ya. Nah, dia misalnya udah cenderung ke A nih, dia bilang A yang benar, tapi dia juga nggak menyalahkan B 100%, ya. Tapi hatinya sudah cenderung ke A, ya. Tetapi dia tidak menolak, ya, yang B ini, ya, walaupun dua-duanya bertentangan. Oke, so it is conjecture. Maka ini disebut sebagai conjecture, ya, dalam bahasa Inggris. Ataupun dalam bahasa Arab disebut dhon. Nah, jadi kita harus membedakan antara syak dengan dhon, antara konsep syak dengan konsep dhon. Ya, jadi konsep syak ini dia tengah-tengah. Dia dia tidak bergerak di antara dua itu. Sementara dhon itu sudah incline, sudah cenderung kepada salah satunya, sementara dia tidak reject yang lain. Ya, itu namanya dhon, ya. So begitu. Ya, ini definisi ini penting, ya, untuk kita pegang. Ya. Now, if the heart rejects the other, then it has entered the station of certainty. Nah, tapi apabila hatinya tadi mulai cenderung kepada A, habis itu dia mantap dengan A, kemudian dia reject B. Nah, B ini nggak betul, ya, B ini nggak betul. Ya, if the heart rejects the other, then it has entered the situation of certainty. Maka dia telah masuk kepada situasi yang disebut certainty. Nah, ini baru al-yaqin. Nah, jadi ada syak, ada dhon, ada al-yaqin. Ya. Nah, ini baru dia sampai kepada apa yang disebut yakin. Dan itulah perbedaan, ya, epistemologis, ya, antara syak, dhon dengan al-yaqin, antara doubt, conjecture dengan certainty. Ya. So the heart rejecting the other is a sign not of doubt as to its truth. Ya. Jadi apabila hati itu sudah menolak, ya, pemikiran, hati, jiwa itu sudah menolak yang lain, itu adalah tanda bahwasanya dia sudah tidak ragu lagi terhadap kebenaran. Ya, itu merupakan tanda bahwasanya dia sudah tidak ragu lagi terhadap kebenaran. But of positive recognition of its error of falsity. Ya, tetapi itu adalah satu positive recognition. Itu adalah satu pengenalan yang positif. Ya, itu adalah satu pengetahuan dan satu pengenalan yang positif tentang, ya, kesalahan, ya, ataupun kesilapan tadi itu. Antara A dengan B, mana yang salah dan mana yang silap. Ya, dia sudah tahu. Kalau dia sampai kepada uncertainty, maknanya dia sudah tahu. Ya, maknanya dia sudah tahu. Nah, itu baru, ya, yang namanya yakin, ya, yang namanya al-yakin. Ya, ataupun dia sampai kepada al-haq. Ya. This is guidance. Nah, yang seperti ini kata Prof. Alatas, ini guidance, ini hidayah. Jadi apabila dia sudah tahu kebenaran, dan sudah tahu kebenaran, ya, ini yang salah, yang benar, maka dia sudah sampai kepada guidance. Ya, dia sebenarnya mendapat hidayah.
Ya, nanti kita akan cerita lagi bagaimana sebenarnya kebenaran itu adalah ya sebenarnya dia dapat hidayah. Ya, dia mendapatkan hidayah. Ya, this is guidance kata Prof. Ya, ini adalah guidance, ini adalah huda ya ataupun hidayah. So doubt whether it is definitive or provisional. Ya, jadi keraguan-raguan ini baik itu adalah definitif seperti konsep syak itu sendiri ataupun provisional seperti konsep von itu sendiri, leads either to conjecture or to another position of uncertainty, never the truth. Ya, jadi doubt ini, keraguan-raguan ini sebenarnya tidak akan membawa kemana-mana. Dia leads to conjecture, dia hanya bisa membawa kepada von, or to another position of uncertainty, ataupun kepada posisi ya ketidakyakinan yang lain, never to the truth. Dia tidak akan sampai kepada kebenaran. Nah, ini akhirnya Prof mengutip ayat Quran ini. Surah Hud ayat 36 ya. And conjecture avails not against the truth. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, gitu. Ya, wa inna dhanna, dan sesungguhnya dhan itu ya, conjecture itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidak akan bisa mencapai kebenaran sedikit pun. Ya, la yughni minal haq, maknanya tidak akan sampai mencapai hak syai'ah ya, walaupun ya kecil. Maknanya tidak boleh kita berangkat dari doubt. Kalau conjecture saja, dhon saja tidak bisa mencapai kebenaran, apalagi syak. Ya kan? Kalau dhon saja tidak bisa mencapai kebenaran, apalagi syak. Ya. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Ya. So, jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke 12. Based upon the position established by our philosophical and scientific tradition as an integrated into a coherent metaphysical system, ya, berdasarkan kepada posisi kita, berdasarkan kepada posisi Islam. Established by our philosophical and scientific traditions, yang berdiri di atas falsafah, ya, di atas tradisi keilmuan dan juga tradisi falsafah kita, as integrated into coherent metaphysical system, yang terpadu, ya, yang terpadu di dalam satu sistem metafisik yang koheren, sistem metafisik yang satu sama lain ya saling mendukung, ya, coherence. We maintain apabila we maintain maknanya kita mempunyai posisi, ya. We maintain artinya mauqifuna, ya, dalam bahasa Arab kita mauqifuna, mauqif kita, ya, pegangan kita, pendapat kita, posisi kita, ya, pendirian kita. We maintain pendirian kita, ya. We maintain that many important similarities are found between our position and that of modern. Nah, ini kita maintain, kita mengatakan bahwasanya many important similarities, ada banyak juga kesamaan, ada banyak juga kesamaan-kesamaan yang penting are found, ditemukan between our position, antara pendirian kita, that and that of modern contemporary philosophy and science, ya. Ada kesamaan-kesamaan, bahkan kesamaan-kesamaan yang penting, ya, antara posisi kita, posisi pemikiran Islam atau posisi Islamic worldview dengan, ya, dengan falsafah sains modern ataupun dengan sains modern with regard to the sources and methods of knowledge, ya, mengenai hubungan, mengenai sumber-sumber dan juga metode, ya, dalam ilmu. Nah, jadi kata Prof ada similarities. Nah, di sini Prof menyebutkan sekurang-kurangnya 3 similarities. Apa saja ini? Ada 3 similarities, 3 important similarities between our position and their positions. Ya, jadi Prof mengakui juga dia tidak menolak semua. Ya, ada yang sama. Tinggal lagi ada yang berbeda. Nah, nanti
kita lihat ya lebih lanjut ya, di mana persamaannya, di mana perbedaannya secara lebih detail. Nah, dalam paragraf 12 ini Prof menyatakan sekurang-kurangnya 3. Saya menemukan sekurang-kurangnya 3. Ya, tapi nanti kita bisa diskusikan kalau teman-teman bisa melihat yang lain. Ya, apa saja itu? Yang pertamanya, the unity of the rational and empirical ways of knowing. Nah, ini. Nah, di sini menarik, Prof mengatakan the unity of the rational and empirical ways of knowing. Ya, kesatuan antara jalan untuk kita mengetahui itu melalui jalan yang rasional dengan jalan yang empirikal. Nah, kita juga dalam Islam kita juga mengakui bahwasanya jalan ilmu itu bisa melalui empirical ways. Ya, ini yang kita sebut sebagai jalan ilmu melalui al-hawas al-khams, melalui panca indera yang 5. Nah, kita mengakui bahwasanya panca indera yang 5 ini bisa memberikan ilmu. Kita setuju ya dengan empirical ways of knowing. Begitu juga kita setuju dengan rational ways of knowing. Maknanya mengetahui ilmu itu bisa didapat melalui akal yang sehat. Melalui reason, melalui sound reason, melalui akal yang sehat. Itu kita setuju. Itu sudah dinyatakan dalam ilmu akidah kita. Wa asbabul ilmi thalathatun. Al-hawasul khams wal aqlus salim. Ya. Di antaranya adalah kita menerima ilmu itu dari panca indera yang 5, ya ini empirical ways of knowing. Kemudian wal aqlus salim, ya akal yang salim, akal yang sehat. Ini adalah rational ways of knowing. So di sini kita sama. Ya, di sini kita sama. Nah, nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kita ada lagi authority dan kita ada lagi intuition. Nah, ini yang ditolak oleh mereka. Tapi yang sama, makanya di sini kita tidak membeda-bedakan rational ways dengan empirical ways. Ya, makanya Prof di sini disebut sebagai unity of the rational and empirical ways of knowing. Kesatuan di antara ya jalan rasional dan jalan empiris yang di dalam kita mengetahui. Kalau mereka kan dia pisahkan, ada rationalism, ada empiricism. Ya, kalau rationalism penekanannya lebih pada rasional. Ya, empiricism penekanannya lebih pada empiris. Kalau kita tempatkan empiris itu pada tempatnya, rasional itu pada tempatnya, authority juga pada tempatnya, kemudian intuition juga pada tempatnya. Jadi kita lebih unity, lebih integrated. So ini poin yang pertama, persamaan di antara kita dengan mereka. Ya, so yang pertamanya adalah the unity of the rational and empirical ways of knowing. Ya. Yang kedua, the combination of realism, idealism, and pragmatism as the cognitive foundation of a philosophy of science. Nah, yang ketiga juga Prof menggunakan istilah combinations. Tadi unity. Combination artinya kombinasi ya perpaduan antara realisme, idealisme, dan pragmatisme ya sebagai cognitive foundation, sebagai dasar-dasar pengetahuan, sebagai dasar-dasar kita menerima ilmu. Of a philosophy of science, ya dalam kaitannya dengan falsafah sains. Karena sebelum ini kita sudah mengatakan bahwasannya di antara asumsi-asumsi itu mereka itu membedakan, itu masuk dalam asumsi yang ke-7 tuh, paragraf yang ke-6 di halaman 114 saya catat. Ya, that the content of knowledge is a combination of realism, idealism, and pragmatism. Nah ini, jadi kita dalam hal ini sama, ya. Jadi filosofi sains itu ada yang realisme, ada yang idealisme, ada yang pragmatisme. Ya, memang seperti itu ya. Tinggal lagi kadang-kadang mereka memisah-misahkan. Ya, kadang-kadang mereka memisah-misahkan. Nah, ini katanya ideal, ini tidak realisme, ini idealisme. Nah, kan kadang-kadang gitu. Ya, between ideal and realities. Nah, kadang-kadang kan kita ngomong begitu, between ideals and realities. Ya, antara yang ideal dengan yang realitas. Idealnya begini, realitasnya begini. Ya. Itu dijadikan philosophical foundations. Ya, jadi begitu.
Kemudian ada yang pragmatis. Jadi kebenaran itu kalau nggak bisa dilakukan, kan itu bukan kebenaran, itu pragmatisme. Ya. Nah, kita bisa menempatkan realisme, idealisme, dan pragmatisme, tapi kita tidak jadikan foundation satu-satu gitu. Kita realisme saja, misalnya kita tolak idealisme, kita tolak pragmatisme, ataupun kita pragmatis saja. Kemudian kita tolak idealisme, realisme, tidak juga begitu. Kita menggunakan semuanya. Jadi dalam hal ini ada kesamaannya. Itu nomor 2. Nah, yang nomor 3, philosophy and science of process. Nah, ini apa maksudnya? Filsafat dan juga sains tentang proses. Nah, ini panjang ceritanya nih. Kalau kita ingin, ini penjelasannya ada pada paragraf 37. Ini paragraf kedua terakhir ya dari penjelasan. Jadi sebenarnya Prof. Atas berbincang tentang konsep change and permanent. Ya, change and permanent. Jadi alam ini realitasnya itu apa? Apakah alam ini realitasnya perubahan? Ataupun alam ini realitasnya ketetapan? Ya, permanen. Permanen ataupun berubah. Nah, kalau sains barat dia lebih kepada berubah. Ya, kepada proses. Jadi alam ini senantiasa berproses. Alam ini senantiasa bergulir. Alam ini senantiasa dari A kepada B kepada C gitu kan. Setiap saatnya alam ini dia bergulir membuka diri. Nah, ini namanya proses. Jadi bagi mereka perubahan itulah sebenarnya realitas satu-satunya. Nah, bagi kita tidak. Kita bisa menggabungkan di antara change and permanent. Nah, ya ini memang kita harus lama nih merenung ya untuk kita bisa menangkap makna change and permanent itu at the same time. Ya, ini yang kita sebut sebagai intuition nantinya. Ya, kapasitas intuisi berbeda dengan rasio. Rasio itu nggak bisa karena rasio itu bidangnya adalah law of excluded middle. Ya, jadi bagi rasio itu kalau A itu bukan B, maka B itu bukan A. Ya. Tapi kalau intuition dia bisa memasukkan law of included middle. Kalau A itu bukan B, B itu tidak semestinya bukan A. Kalau perubahan itu bukan permanen, maka permanen itu tidak semestinya bukan berubah. Nah, itu nanti kita akan lihat pada bagaimana konsep change and permanent ini dalam pandangan hidup Islam secara lebih detail ya. Pada paragraf ke-37 nanti. Kalau teman-teman mau baca dulu nanti paragraf 37 bisa lompat ke situ. Ya, untuk mengetahui persamaannya dengan kita dan juga perbedaannya tentunya ya. Tapi ini Prof sedang highlight ada persamaannya, ada yang sama. Ya, ini ada yang sama. Nah, setelah Prof menyebutkan 3 persamaan besar ini, kemudian Prof lanjutkan dikata but these similarities are apparent and pertain only to their external aspect. Nah ini, ya. Tetapi persamaan ini kata Prof, persamaan yang 3 ini are apparent. Ini hanyalah luaran saja, persamaan luaran, persamaan yang nampak saja. Ya, apparent itu artinya persamaan yang nampak. And pertains only to their external aspect. Dan itu hanyalah berkaitan ya dengan aspek-aspek luaran saja. Aspek luarannya saja ya ada kesamaan antara kita dengan mereka. Itu betul. And they do not negate the profound differences. Ya, and they do not negate the profound differences that arise from our divergent worldviews and beliefs about the ultimate nature of reality. Ya, dan mereka they do not negate, dan mereka tidak menafikan the profound differences, ya, perbedaan yang mendalam that arise from our divergent worldviews, yang lahir ataupun yang timbul dari ya perbedaan worldview kita, dari perbedaan ya, dari perbedaan pandangan hidup kita. Kita punya pandangan hidup. Mereka juga punya pandangan hidup. Kita punya worldview. Mereka juga punya worldview. Ya, dan juga kita punya belief. Kita punya iman. Ya, kita punya keyakinan gitu. About the ultimate nature of reality. Tentang ya, sifat
ultimate, sifat yang paling tinggi, oke, dari apa yang kita sebut sebagai the reality, realitas, ya, ataupun al-haq, ataupun al-haqiqah, ya. Nah, ini makanya Prof menggunakan reality ini dengan huruf besar, R-nya ini, the reality, ya. Reality ini akhirnya merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala sih, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-haq. Ya, jadi salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Haq, dan Al-Haq itu adalah the reality. Ya, this is the truth and also the reality. Ya, ataupun Al-Haqiqah. Ya, Al-Haqiqah. Ya, bahkan realitas Allah itu adalah realitas yang paling jelas. Allah sebut 2 kali. Ya, nama Allah itu sebagai Al-Haqqul Mubin. Dalam Al-Qur'an itu Allah sebut 2 kali. Allah itu bukan sekedar Al-Haq, tetapi dia adalah Al-Haq Al-Mubin. Hak yang sangat jelas, realitas yang sangat jelas. Ya, nah ini. Jadi ada divergent worldview, ada ya, perbedaan worldview, perbedaan pandangan hidup di antara kita dengan mereka. Walaupun ada persamaannya, tetapi ada perbedaan fundamental di antara kita dengan mereka. Our affirmation of revelation as the source of knowledge of ultimate reality and truth pertaining both to created things as well as their creator provide with the foundation for a metaphysical framework. Gitu. Ya, jadi our affirmation of revelations, sikap kita menerima wahyu. Ya, sikap kita berpegang dengan wahyu. Maknanya kita berpegang dengan our affirmation of revelation. Pegangan kita dengan wahyu. Ya, kita affirm wahyu itu. Ya, kita benarkan wahyu itu. Ya, our affirmation of revelation as the source of knowledge, sebagai sumber ilmu, as the source of knowledge. Ya, di sini juga Prof menggunakan garis miring ini. The-nya itu ada garis miring itu. The. Ya, ini ada emphasis itu. The source of knowledge, sebagai the source of knowledge. Ya, sebagai sumber ilmu. Ya, of ultimate reality, sebagai sumber ilmu tentang realitas yang paling tinggi. Ya, tentang hak yang paling tinggi, ya, tentang hakikah yang paling tinggi, and truth, tentang ultimate truth, tentang kebenaran yang paling tinggi, pertaining both to created thing as well as their creator, mengenai alam ini, ya, created things artinya alam yang diciptakan ini, as well as to their creators, ya, juga tentang creator, tentang Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Jadi ada al-makhluk, ada al-khaliq. Ya, jadi pengetahuan kita tentang makhluk dan tentang khaliq ini sumbernya adalah dari revelation, dari wahyu. Nah, jadi pengetahuan kita tentang makhluk ini dari wahyu juga, dan pengetahuan kita tentang khaliq ini dari wahyu juga sumber utamanya. Sementara dalam sains, pengetahuan mereka tentang makhluk itu hanya dari reason dan sense perception mereka. Mereka tidak mau menerima dari wahyu. Ya, dan mereka juga tidak mau menerima dari intuisi. Dan nanti kita lihat ada perbedaan definisi di antara konsep intuisi kita dengan intuisi mereka. Ya. So begitu juga pengetahuan kita, ma'rifah kita tentang Tuhan. Nah, mereka langsung menolak Tuhan. Mereka tidak mau memasukkan Tuhan itu dalam sains. Ya, karena metodologi epistemologi mereka yang sempit itu, yang membataskan hanya pada sense perception, panca indera dan juga reason. Akhirnya Tuhan tidak termasuk dalam skop pengetahuan mereka. Nah, kita tidak. Kita, our affirmation of revelation as the source of knowledge of ultimate reality and truth pertaining both the created things as well as to their creator, provide us with the foundations for a metaphysical framework. Ya, ini semua wahyu ini ya mempersiapkan kita, ya, menyediakan kita with the foundations, ya, dengan dasar-dasar, ya, dengan fondasi for a metaphysical framework, ya, sebagai fondasi yang akan membentuk, ya, metaphysical framework yang akan membentuk kerangka kerangka metafisik kita. Nah, jadi kerangka metafisik kita itu sudah terbangun di wahyu, in which to elaborate our philosophy of science
as an integrated system, ya, yang mana nanti metaphysical framework itu, ya, kerangka metafisik inilah nantinya akan menjelaskan, yang akan elaborate, yang akan merincikan our philosophy of science, falsafah sains kita. Ya, jadi falsafah sains kita itu diambil dari wahyu juga sumbernya, as an integrated system, sebagai satu sistem yang terpadu, yang integrated, descriptive of that reality and truth, yang menjelaskan tentang kebenaran dan juga tentang realitas in a way which is not open to the methods of the secular philosophic rationalism and philosophic empiricism of modern philosophy and science. Ya, yang ini tidak mau diterima, ya, which is not open, ya, which is not open, yang tidak dibuka, yang tidak mau dibuka, ya, metodenya itu oleh tadi itu, oleh secular philosophic rationalism, oleh metode rasionalisme falsafah sekuler, dan juga philosophic empiricism of modern philosophy of science. Begitu juga empirisisme filosofi dari falsafah, ya, sains modern ini. Mereka tidak mau membuka diri, mereka tidak mau memberikan peran wahyu dalam epistemologi mereka. Mereka stick, ya, dengan metodologi mereka, ya, yang dinamakan empirisisme ataupun rasionalisme itu. Nah, kita tidak. Kita empirisisme dan rasionalisme itu ada tempatnya. Ya, nah, ini antara apa namanya persamaan dan juga sedikit perbedaan. Nah, 13 ini Prof lebih jauh lagi. Ya, Prof lebih jauh lagi menceritakan tentang perbedaan-perbedaan itu. Ya. Karena saya sudah hampir 45 menit, ya, dan sudah 2 paragraf. Mungkin saya buka kesempatan untuk kita diskusi, ya, 1 ataupun 2 hal, ya, sebelum kita lanjutkan kepada paragraf-paragraf selanjutnya. Silakan Ustaz Nurizal memandu diskusi kita. Ya, syukran kasiran Prof. Ugi Suharto. Ya, kita lihat dulu di chatbox ada belum ada, ya, pertanyaan di chatbox. Ya, langsung saja apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Ugi Suharto, baik itu masih belum yakin, ya, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memang perlu ditanyakan dan dikonfirmasi, ya, kepada Prof. Ugi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Iya, silakan. Nama dan sebutkan asalnya. Ya, Ustaz Ugi, mohon maaf sebelumnya, nama saya Aldi, Ustaz, dari Bentala. Ya, Aldi. Ya. Ini Ustaz, saya mau konfirmasi mungkin sekaligus minta pendapat antum mengenai di sini Profesor Alatas mengutip realisme, ada kesamaan di antara kita dengan Barat meskipun di tataran permukaan dalam aspek ataupun pemahaman yang disebutkan Profesor Alatas sendiri seperti realisme, idealisme, dan pragmatisme. Kemudian di situ juga ada filsafat proses, begitu. Apakah ini apakah sebetulnya penjelasan yang lebih rigid tentang ini, tentang perbedaan ini atau persamaan ini akan ditemukan di penjelasan sebelumnya, atau sebetulnya secara ini pemahaman ini tentang realisme, idealisme, filsafat proses itu hanya sekedar di-highlight oleh Profesor Alatas gitu. Ustaz Ugi, mungkin saya minta penjelasan dari Ustaz Ugi. Ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Tidak sekedar di highlight, bahkan akan dijelaskan lebih rinci lagi, ya, akan dijelaskan lebih rinci lagi. Oke, so nah, mulai dari paragraf 13 dan seterusnya ini, Prof akan membicarakan tentang filsafat kita dan sekaligus dia akan membanding-bandingkan antara pandangan kita, posisi kita dengan mereka. Ya, secara lebih rinci lagi. Ini sampai habis nih, sampai dari mulai 13 ini, ya, sampai 38 itu, sampai 37 lah, Prof akan memberikan penjelasan dari perbedaan dan kesamaan antara kita dengan mereka. Jadi bukan sekedar touching, ya, tapi paragraf selanjutnya adalah pendalaman kepada paragraf-paragraf yang sebelum ini kita baca. Ya, itu penjelasan sementara saya. Insya Allah detailnya nanti kita akan lalui bersama-sama. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Mas Aldi, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi, atau seperti Mas Aldi?
konfirmasi. Ya, silakan Mas Rahman Satrio. Ya, terima kasih Ustaz. Bertanya Ustaz, tadi disebutkan tentang the philosophy and science of process ya. Apakah ini juga yang menggambarkan tentang atau dasar dari sekularisme yang ada di Barat, di mana pandangan Barat itu dalam hal memahami realitas itu senantiasa berubah, senantiasa ada proses yang berubah, sehingga seringkali ada statement bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri gitu. Nah, apakah ini berdampak seperti itu Ustaz? Dan menjadi dasar dari sekularisme dan seterusnya gitu? Ya, betul sekali ya kan. Jadi filsafat filsafat perubahan mereka itu memang pada akhirnya membawa kepada paham sekularisme. Ya, dan itu kalau Mas Rahman baca ke 37 itu memang paragraf 37 memang itu disentuh langsung. Ya, ini memang pada akhirnya tadi itu. Pada akhirnya semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah. Jadi perubahan itu adalah hakikat yang paling mendasar bagi mereka. Padahal bagi kita perubahan itu sendiri ada yang merubah, ya. Ada hakikat yang tidak berubah. Ya, justru yang berubah itu karena dirubah oleh yang tidak berubah ini. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan dua-dua ini nanti kita akan bincangkan, ya. Jadi perubahannya itu kita setuju, makanya alam ini memang berubah. Makanya alam ini disebut al-hawadith, senantiasa baru, senantiasa berubah, ya kan? Tetapi Barat berhenti di situ. Pada perubahan itu saja ya, dia tidak melihat adanya yang permanen. Justru yang permanen ini yang melakukan perubahan-perubahan itu. Ya. Nah, jadi kita bisa menempatkan di mana yang permanen dan di mana yang berubah. Tidak hanya melihat yang berubah saja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ringkasnya seperti itulah ya. Nanti kita akan pergi lebih detail lagi. Baik. Ada satu lagi mungkin? Kalau masih ada yang penasaran? Ya. Salam, Prof. Ya, Mas Agus ya. Mas Agus ya. Ya, silakan. Bismillah, Prof. Saya Agus dari Pimpin Bandung, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, yang bertanya tentang, mungkin sedikit menyentuh tentang intelek ataupun akal. Dan intelek. Ya. Intelek. Apakah dalam persamaan yang disebutkan oleh Prof. Alatas tentang rasionalisme itu sebagai poin pertama, juga bisa selaras atau sama dengan rasionalismenya Barat yang bisa klaim mereka bisa mengantarkan kepada universal truth. Masalah Descartes ada anggapan bahwa dari rasionalisme itu bisa mengantarkan kepada universal truth, kebenaran universal. Dan apakah juga memang sama kebenaran mutlak itu, kebenaran yang universal juga seperti yang ada dalam Islam. Itu Ustaz. Iya, sebenarnya berbeda ya antara konsep universal truth-nya Descartes ya dengan Islam, karena Descartes tidak memasukkan Tuhan. Ya. Tidak memasukkan Tuhan itu sebagai kebenaran. Jadi kebenarannya itu hanya kebenaran rasional. Ya. Sama seperti agama Buddha misalnya, kebenaran itu pada akhirnya tidak bertuhan. Ya. Akan Buddha pun mau dikatakan agama juga bukan, mau dikatakan tidak agama juga bukan. Ya, karena konsep Buddha itu kebenaran itu bukan. Kebenaran itu bersifat vast gitu, universal, dan bagi kita Tuhan itu universal dan juga individual. Makanya kita bisa address Tuhan itu sebagai zat yang kita bisa cintai, sebagai zat yang kita bisa komunikasi. Tetapi dia juga laisa kamitslihi syai'. Jadi antara tanzih dengan tasbih itu kita bisa menyeimbangkan. Nah, kalau kita hanya menggunakan reason, nanti kita larinya adalah kepada ta'til, ya, kepada membuang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kepada tanzih tetapi menjadi ta'til. Nah, ini jadi fahaman Jahmiyah. Ya, yang ditolak oleh para ulama kita dulu. Ya. Jadi ada beda ya di antara kesimpulan Descartes. Rasionalisme Descartes dengan rasionalisme kita itu berbeda. Ya. Jadi tidak sama. Kita bisa tadi itu menggabungkan antara tasbih dengan tanzih.
ya, antara transcendent dengan imminent. Ya, Tuhan itu transcendent, tapi Tuhan juga eminent. Ya, itu kita bisa gabungkan. Tuhan itu universal, tetapi Tuhan juga individual. Ya kan? Nah, itu kita bisa gabungkan di antara Tuhan yang berkonsep universal dengan Tuhan individual itu kita bisa gabungkan. Jadi konsep Tuhan kita itu begitu ya. Ya, kita punya Abrahamic God, konsep Tuhannya Ibrahim yang individual, tetapi kita juga punya filosofik ya God seperti mana dibicarakan oleh ahli falsafah. Ya. Nah, jadi kita tidak keliru ya antara konsep universal dengan partikular dengan individual. Ya, antara konsep universal yang vast gitu yang kosong, pada akhirnya kosong. Taktil, nah, dalam istilah kalamnya itu taktil, mu'attilah. Akhirnya membuang sifat-sifat Tuhan itu. Nggak ada akhirnya. Tuhan itu nggak punya sifat ini, nggak punya sifat itu, nggak punya sifat seperti makhluk. Ya kan? Akhirnya Tuhan itu nggak bisa digambarkan, kosong. Kekosongan itulah bagi mereka kebenaran. Ya kan? Nihilisme itulah kebenaran. Buddha itu begitu konsepnya. Ya, nirwana itu ya mencapai kekosongan itu. Ya kan? Kita tidak. Ya kan? Kita tidak keliru ya dengan konsep-konsep yang seperti itu. Tapi kita juga bisa berfalsafah seperti mereka, ya, tanpa kita harus meninggalkan agama kita. Justru agama kita ini membimbing akliyah kita itu sampai kepada pemikiran mereka. Tapi kita masih tetap bisa bermuamalah dengan Tuhan yang individual, dengan kebenaran, dengan al-haq itu. Ya, bagi kita al-haq itu dekat sekali. Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh, ya kan? Tapi Tuhan itu justru dekat dengan kita. Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, kita bisa munajat dengan Tuhan, kita bisa berdoa dengan Tuhan, kita bisa menangis dengan Tuhan, kita bisa tertawa dengan Tuhan. Ya. Sementara Tuhannya ahli falsafah, Tuhannya Descartes, Tuhannya Buddha nggak bisa dibegitukan ya. Ya. So, jadi tidak sama di antara konsep universal truth-nya Descartes dengan kita. Ya, nah, itu saja Mas Agus. Ya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, Prof. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kita paragraf 13. Nah, paragraf 13 ini Prof sudah mulai mendetailkan differences. Tadi paragraf 12 Prof hanya menyentuh similarities dan juga differences ya seperti itu. Nah, dari mulai paragraf 13 nih Prof sudah mulai lebih detail lah. Ini kita harus berikan perhatian supaya kita jeli melihatnya di mana persamaan kita dan juga di mana perbedaan yang lebih rinci ya, antara filsafat sains kita dengan mereka dalam pandangan hidup kita. So, dalam paragraf 13 ini Prof mengatakan in contrast to modern philosophy ya, and science. Nah ini, with regard to the sources and method of knowledge. Yang pertama, Prof sentuh tentang perbedaan kita ya dengan sains modern dan juga filosofi modern ini berkenaan dengan sumber-sumber dan metode ilmu. So, kata beliau in contrast, ya berbeda to modern philosophy and science. Ya berbeda dengan sains dan filsafat modern. With regard to the sources and method of knowledge, ya, berkenaan dengan sumber-sumber ya, dan juga metode-metode ilmu. We maintain. Nah ini. Jadi kalau ada perkataan we maintain, nah itu kita harus garis bawahi itu. Ini berarti posisi kita. Ya. Hadza mauqifuna. Ya, this is our positions. We maintain. Nah ini kata-kata we maintain ini dalam buku Prof Atas ini bagi saya sangat penting ya. Ya, bagi saya ini sangat penting. So, kalau ada kata-kata we maintain, itu berarti pandangan Prof Atas lah. Secara asalnya pandangan Prof Atas, tapi dia of course mewakili pandangan kita. Jadi harus dicermati kata-kata setelah we maintain ini, ya kan? Itu harus kita cermati kalau kita membaca buku Prof Atas di antaranya. We maintain, kata Prof. Ya, that knowledge comes from God. Bahwasanya ilmu itu datang dari Tuhan. Ya, ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, and is acquired through the channels of sound senses. Kemudian ilmu itu didapati melalui
channels, melalui jalan-jalan apa? Sound senses. Ya, nah ini tadi itu. Al-hawasul khams, melalui panca indera. Sound senses artinya panca indera. Ya. True reports based on authority. Ya, melalui true report, melalui berita yang benar yang didasarkan kepada otoritas. Sound reason. Ya, yang ketiganya melalui sound reason, melalui akal yang sehat, dan yang keempatnya melalui intuition. Inilah jalan ilmu gitu. Ya. Nah, jalan ilmu ini sudah dibahas dulu oleh para ulama kita dalam buku akidah. Bayangkan, buku akidah kita dulu sudah membahas epistemologi ini. Cuman masalahnya itulah, apabila kita tidak belajar lagi tentang ilmu akidah secara sistematik, ya, maka kita kehilangan informasi ini. Ya, padahal ini udah ratusan tahun yang lalu dibahas oleh para ulama kita. Nah, di antara buku akidah yang membahas tentang masalah ini adalah disebut sebagai Al-Aqidah An-Nasafiyah, ya, oleh Abu Umar An-Nasafi, ya, seorang ahli ilmu akidah dari aliran Maturidi. Sebenarnya beliau alirannya Maturidi, tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini dia Asy'ariyah dengan Maturidi ya. Jadi beliau itu ada buku akidah namanya Aqidah An-Nasafi. Ya, dan Prof. Atas sempat mengkaji Aqidah An-Nasafi ini. Prof. Atas menemukan di antara manuskrip tertua di Nusantara ini adalah manuskrip tentang Aqidah An-Nasafi. Jadi di antara manuskrip yang paling tua yang ditemukan di Nusantara ini adalah Aqidah An-Nasafi, manuskrip tentang Aqidah An-Nasafi. Dan akhirnya manuskrip itu diedit oleh Prof. Atas dan diterbitkan. Ya, sudah diterbitkan ya, menjadi tentang the creed ya, mengenai akidah. Nah, di dalam akidah ini paragraf pertamanya itu tentang epistemologi. Jadi dikatakan dalam Aqidah An-Nasafi ini begini, permulaan dari akidah itu adalah qala ahlul haq haqa'iqul asya' tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah wa asbabul ilmi thalathatun. Ya, al-hawasul khams wal aqlus salim ya wal khabarus shadiq. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, jadi di sini sudah disebutkan ya tentang yang pertama tadi, bagian yang pertama itu ontologi itu. Saya nggak mau sentuh tentang ontologi ya. Haqa'iqul asya' tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah. Kemudian wa asbabul ilmi thalathatun. Jadi disebut dalam buku akidah itu wa asbabul ilmi thalathatun. Ya, sebab-sebab ataupun jalan-jalan manusia menerima ilmu itu ada 3. Yang pertama al-hawasul khams, panca indera yang 5, ya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, pencicipan, ya, lidah, dan juga penyentuhan, ya, ataupun rasa, ya, rasa sentuh oleh kulit. Nah, itu panca indera yang 5. Kemudian wal aqlus salim, akal yang sehat. Kemudian wal khabarus shadiq, berita yang benar. Nah, nanti berita yang benar terbagi pada 2. Satu disebut sebagai khabar shadiq, sebagai khabar mutawatir. Nah, khabar mutawatirnya adalah berita yang disampaikan dari satu generasi, dari generasi yang lain, sehingga berita itu sampai pada kita. Nah, yang mana generasi pertama ini mereka mengalami mengalami khabar itu dalam bentuknya secara empiris. Contohnya misalkan Aristotle itu ada. Nah, dari mana kita tahu Aristotle itu ada? Itu dari khabar daripada khabar mutawatir. Jadi Aristotle memang pernah ada, dan ada generasi yang pernah hidup di zaman Aristotle, yaitu generasi orang-orang Yunani dulu. Habis itu khabar ini diberitakan kepada generasi muridnya misalkan. Ya, pada muridnya artinya sampai kepada kita. Kita yakin bahwasanya Aristotle itu ada melalui khabar mutawatir. Nah, ini termasuk khabar shadiq. Nah, jenis khabar shadiq yang kedua adalah khabar Rasul al-mu'ayyad bil mu'jizat. Berita yang datang dari Rasul yang disokong oleh mukjizat. Ya, nah, ini adalah wahyu bagi kita. Ya, wahyu. Nah, 3 jalan ini diceritakan di dalam Aqidah An-Nasafi. Nanti ada seorang ulama yang mensyarahkan Aqidah An-Nasafi, namanya Imam Sa'aduddin At-Taftazani. Ya, Imam At-Taftazani. Nah, dalam Imam At-Taftazani ini ditambahkan satu lagi.
yaitu intuition ataupun ilham. Ya, walaupun ilham ini bukan jalan yang umum ya. Kalau 3 tadi adalah jalan yang umum, tapi intuitionnya jalan yang lebih khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Maka oleh sebab itu jalan ataupun dalam epistemologi kita sumber-sumber ilmu ini 4 seperti mana yang disebutkan oleh Prof atas ini. Ya, so itu ceritanya. So in contrast to modern philosophy and science, with regard to the sources and methods of knowledge, we maintain that knowledge come from God. Yang pertamanya ilmu itu datang dari Tuhan and is acquired through the channels of the sound senses through report based on authority, sound reason, and intuition. Nah ini 4 ini. Ya. Nah kemudian Prof menjelaskan satu persatu nih apa maknanya ini. Ya. The meaning underlying expression sound reasons. Artinya yang mendasar, yang mendasari ya expressions, ungkapan sound senses, bukan sound reason ya, sound senses ya, panca indera yang 5 ini ya, points to perception and observations. Ini menunjukkan tentang perception and observations ya, tentang bagaimana kita dapat ilmu itu melalui jalan persepsi ya, melalui jalan penglihatan dan juga observations ya, melalui jalan pengamatan. Nah, ini kita tidak nafikan bahwasanya kita bisa mendapat ilmu dari mengamati, dari melihat. Ya, dengan cara melihat, dengan cara mengamati kita bisa mendapat ilmu. Ya. And this comprise ya, the 5 external senses of touch, smell, taste, sight, and hearing. Ya, dan ini ya, sound senses ini terdiri daripada 5 ya, external senses. 5 panca indera luaran. Ya, 5 panca indera luaran apa saja? Touch, yaitu daya sentuh, ya, smell, ya, daya cium, taste, ya, daya rasa melalui lidah, sight, daya lihat, ya, and hearing, daya dengar. Ya, which perform the function of perception of particulars in the external world. Yang mana fungsinya itu adalah mempersepsi ataupun menangkap, ya, mengindra, ya, particulars, mengindra hal-hal yang bersifat juz'i, yang bersifat partikular di sana. Kita bisa mengindra buku, buku itu partikular. Kita bisa mengindra rumah, rumah itu partikular. Kita bisa mengindra komputer, komputer itu partikular. Kita bisa mengindra HP, HP itu partikular. Kita bisa mengindra pulpen, pulpen itu particulars. In the external world, di dalam dunia yang ada di luar kita. Ya, nah dengan penglihatan, dengan panca indera ini kita bisa merasakan, kita bisa membeda-bedakan. Ya, dengan penglihatan kita bisa membeda-bedakan tentang warna misalkan. Dengan lidah kita bisa membeda-bedakan tentang rasa. Ya, ini manis, ini pahit, ini asin misalkan. Dengan pendengaran kita bisa membeda-bedakan nada dan suara. Ya, dengan penciuman kita bisa membedakan wangi-wangian. Sehingga kita bisa, wangi-wangian itu banyak sekali, ya kan, jumlahnya itu. Di Arab ini, ya kan, saya udah 12 tahun mungkin di tanah Arab ini, salah satu tradisi mereka itu wangi-wangian itu. Banyak sekali wangi-wangian dengan berbagai jenis namanya, itu ada ratusan, mungkin ribuan juga. Wangi begini punya nama ini, wangi begini punya nama ini. Jadi penciuman kita ini sebenarnya tidak satu ya. Kita bisa mendapat informasi dari ini. Juga sentuhan, kadang-kadang menyentuh benda yang kasar, yang halus, ya, yang lembut, kan beda. Ya, kita merasakan panas, merasakan dingin, ya, pegang api rasa panas, pegang es rasa dingin. Itu dari daya sentuhan. Kalau orang Melayu bilang deria, ya, deria cium, ya, ataupun deria hidu. Ya, orang Melayu itu mencium itu menghidu. Ya, of course dekat dengan hidung. Deria dengar, deria lihat, deria sentuh, ya, dan deria rasa. Ya, nah, ini panca indera. Jadi sains ini dia lebih menekankan kepada jalan metode empirisisme ini. Ya, nah itu. Now corresponding to these 5 internal senses. Nah sebenarnya
ya seiring dengan 5 external senses ini, kita juga ada 5 internal senses. Kita juga punya 5 lagi indera dalaman. Nah, ini jarang kita bahas ya. Kalau ingin dibahas ya ini, Prof menyediakan satu bab khusus tentang psychology of human soul ini. Ya, pada chapter yang 4, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul. Ya. Nah, ini Prof pun bahas juga secara detail ini tentang apa yang disebut sebagai indera dalaman manusia. So corresponding to this, ya, seiringan dengan yang panca indera luaran ini, there are 5 internal senses. Ya, di sana juga ada 5 indera dalaman lagi. Ya, which perceive internally, ya, the sensual images and their meaning, yang dapat mempersepsikan, yang dapat melihat, yang dapat mengindra juga secara dalaman, internally secara dalaman, sensual images, ya, and their meaning. Ya, simbol-simbol, image-image, sensual, image-image yang bisa dirasakan, dan juga makna-makna dari image itu. Ya, jadi begitu kita melihat api misalkan, jadi image tentang api itu sudah disimpan ya di dalam internal senses kita. Begitu juga rasa api itu sudah tersimpan ya di dalam internal senses kita. Sehingga begitu kita melihat api saja tergambar sudah oleh kita. Ya, bentuk api itu tergambar, kemudian rasa api itu tergambar. Ya, itu karena sudah disimpan ya di dalam satu internal senses yaitu sebagai al-hafizah ataupun az-zakirah. Ya, nah ini. Ya, so begitu. So corresponding to these 5 internal senses, corresponding to this, ya, are 5 internal senses which perceive internally the sensual images and their meanings, combine or separate them. Ya, yang mana 5 internal senses ini bisa mengkombinasikan dan juga bisa memisah-misahkan. Ya, antara image dengan meaningnya, conceive notion of them. Ya, kemudian mereka juga bisa membuat konsep, arti daripada semua itu, ya, arti warna misalkan, arti api, arti bentuk, ya, ya, preserve, ya, the conception, thus conceive and perform intellection of them, bisa menyimpan ya konsep-konsep itu, kemudian bisa mempersepsikan lagi konsep-konsep itu, and perform intellection to them, kemudian bisa melakukan pengakliahan, pemikiran, ya, intellection of them itu bisa melakukan pemikiran terhadap mereka. Ya, kita bisa berpikir tentang api misalkan, kita bisa berpikir tentang warna misalkan, ya, kita bisa berpikir tentang nada misalkan, ya, sehingga komposer musik itu bisa merangka nada-nada tertentu, ya, pelukis itu bisa melukis warna-warna tertentu. Ya, itu karena ada hal yang disimpan dalam internal senses-nya. Ya, begitu juga. So, apa itu saja internal senses? These are, ya, internal senses ini yang pertamanya disebut common sense. Common sense namanya al-hissul mushtarak. Nah, ini namanya al-hissul mushtarak. Inilah sebenarnya pintu masuk ya, antara external senses dengan internal senses. Semua yang dari external senses itu ditangkap ya oleh yang namanya hissul mushtarak, oleh common sense. Common sense ini bukan bermakna common sense dalam bahasa Inggris ya, sebagai sesuatu yang lumrah kita ketahui. Itu dalam bahasa biasa common sense. Tapi ini communis sensus, istilah bahasa Latinnya itu communis sensus. Ya, bukan common sense dalam bahasa Inggris, tetapi ini technical sense. Bahasa Arabnya itu namanya al-his al-mushtarak, ya, hissul mushtarak. Jadi common sense inilah yang bisa menangkap semua dari panca indera ini, ditangkap, dimasukkan di situ. Nanti dari situ baru dibawa kepada empat internal senses yang lain. So yang pertama disebut sebagai common sense. Kemudian representation, ini namanya khayaliyah, ya, daya tangkap ya, yang bersifat image ini. Ya, nah ini khayaliyah, khayal, ya, khayal ini sudah bahasa Indonesia, khayal, ya, bahasa Indonesia kata khayal.
Tapi khayal dalam bahasa Indonesia ini agak peyoratif artinya, agak negatif. Sementara khayal dalam bahasa Arab artinya itu sangat positif. Ya, itu artinya daya imajinasi. Khayal itu daya imajinasi. Justru seni, skill, ya, konseptual itu lahir dari daya imajinasi, ya, dari representation. Kemudian estimation, ini waham namanya, al-waham. Ya, nah, al-waham ini sudah membuat judgment, walaupun judgment ini tidak selalu tepat oleh waham. Kesalahan berpikir kita ini berasal dari estimation, berasal dari waham. Kesalahan dalam matematik, misalkan dalam logika, ya ini bersumber dari estimation. Kemudian retention and recollection, ini namanya az-zakirah ataupun al-hafidhah. Ya, inilah yang mempreserve semua ini. Dan yang terakhirnya itu adalah imagination, mutakhayilah. Ya, ini harus kita bedakan antara al-khayaliyah dengan al-mutakhayilah. Al-mutakhayilah ini khusus ada pada manusia, tapi kalau khayaliyah, ya, ini ada pada hewan juga. Nah, nanti dalam dalam psychology of human soul itu Prof bahas tuh. Daya yang ada pada tumbuhan, daya yang ada pada hewan, daya yang ada pada manusia secara psikologinya. Apa persamaannya, apa perbedaan. Ya, internal senses-nya juga external senses-nya. So itu. So secara ringkasnya yang disebut sebagai sound senses itu tadi itu, yang luaran tetapi juga ada yang dalaman. Now in the act of perception, ya, the perceiver perceive the form of the external object. Nah, ini Prof sedang menjelaskan hubungan di antara external senses dengan internal senses. So in the act of perception, ketika kita melakukan satu tindakan yang disebut sebagai persepsi, sebagai melihat, sebagai mendengar, ya, sebagai mencium misalkan. Ini the act of perception. So the perceiver, kita nih orang yang menerima persepsi tadi, perceive the form. Itu menangkap formnya. Yang kita tangkap dari luar itu adalah formnya. Yang kita tangkap itu adalah bentuk luarnya ataupun surah. Yang dalam bahasa Arab form ini disebut surah. Ya, surah. Ya, form. Nah, ini Prof sengaja memberi garis miring form. Makanya istilah perception itu namanya tasawur. Tasawur artinya kita menangkap surah. Ya, kalau kita belajar dalam ilmu logik, ilmu mantik itu, ilmu itu adalah tasawur wa tasdik. Ya, jadi pertama kita tasawur, kemudian baru kita tasdik. Ya, seperti dalam nahwu itu ada mubtada dan khabar. Ya, al-baitu kabirun misal. Al-baitu itu adalah tasawur. Kabirun itu adalah tasdik. Ya, rumah itu besar. Ya, nah, itu perbedaan antara mantik dengan nahwu. Ya, ataupun dengan grammar, ya, dan juga kaitannya. So in the act of perception, the perceiver perceive the form. Jadi yang kita tangkap itu adalah surahnya, ya, surahnya of the external object, ya, dari objek yang kita persepsikan di luar itu. I.e. there is a representation of the external reality. Jadi kita tangkap representation, ya, image-nya. Ya, representatifnya, wakilnya, sesuatu yang pantulannya kita terima itu. Ya, yang kita terima itu representation-nya, pantulannya. Pantulan dari sesuatu yang di luar kita, not the reality itself. Bukan benda itu sendiri yang kita terima. Ya, jadi ketika kita melihat buku, bukan buku itu yang masuk dalam diri kita. Tetapi image buku itu yang masuk dalam diri kita. Form buku itu yang masuk dalam diri kita. Ya, pantulan buku itu yang masuk ke dalam jiwa kita. Ya, sebab itu Prof mengartikan ilmu itu adalah arrival of meaning to the soul. Hadirnya makna di dalam jiwa, hadirnya makna buku itu di dalam jiwa. Ya, hudurul makna ilan nafsi. Ya, ataupun usulul makna ilan nafsi. Ya, sampai makna itu ke dalam jiwa. Jadi yang sampai itu makna bukunya itu. Konsep bukunya itu, form bukunya itu yang sampai kepada kita. Bukan bukunya yang masuk dalam badan kita, ataupun dalam roh kita, tidak. Tetapi meaningnya, konsepnya, formnya itu. Nah, begitu maksudnya. So, in the act of perception, the perceiver perceive the form of the external object. That is a representation of the external reality. And not the reality itself. Bukan reality itu sendiri.
what is perceived by the senses is then not the external reality as it is in itself. Jadi apa yang ditangkap oleh senses, apa yang ditangkap oleh panca indera kita itu is then not the external reality. Bukan realitas eksternalnya itu, bukan hakikat luarnya itu, bukan bukunya itu yang ditangkap. As it is in itself, seperti mana dia di luar itu, tidak. But it's like represented, okay, in the senses. But it's like, tetapi adalah yang sepertinya yang kita tangkap, yaitu formnya tadi, surahnya tadi, as represented in the senses. Seperti mana yang diwakili, yang terwakili ya di dalam indera kita. Jadi yang kita lihat itu pantulannya, bukunya itu tetap di sana. Ya, kalau kita melihat pohon itu tetap di sana. Yang kita tangkap itu adalah image pohon tadi, pantulan pohon tadi, representation dari pohon tadi. So the external reality is that from which the senses abstract its form. Nah, jadi external realitas itu adalah yang mana ya, from which the senses abstract is form. Nah, jadi yang diabstraksi itu adalah formnya itu, yang diambil dari external reality itu adalah formnya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat, kita sudah melakukan satu abstraction, yang sudah menangkap sesuatu yang kita abstraksikan. Ya, nah, itu sebenarnya konsep yang dinamakan sebagai perception, ya, yang disebut sebagai perception. Nah, ini formnya. Similarly, with regard to the meaning, begitu juga dalam arti meaning. Dalam arti meaning. Nah, tadi form kan. Jadi yang kita tangkap ini form and meaning. Ada formnya, ada meaningnya. Nah, kalau formnya ini ditangkap oleh representations. Tapi kalau meaningnya ditangkap oleh adzakiroh. Nah, ini dalam internal senses, dalam internal senses ini. Similarly, with regard to the meaning, the intelligibles are representation of realities that are imprinted upon the soul. Ya, sementara ya kalau yang kita tangkap itu meaningnya, itu artinya di intelligible. Intelligible ini artinya makulat. Ya, hal-hal yang kita bisa rasionalkan. Ya, hal-hal yang kita bisa rasionalkan. Ya, contohnya misalkan misalkan matematik misalkan. Matematik itu rasional. Angka itu tidak ada di luar sana. Ya, angka itu tidak ada di luar sana. 1, 2, setengah, 1/4 misalkan. Ya, pangkat 2, akar 3 misalkan, itu nggak ada di luar sana. Kalau kitanya mana akar 3, nggak bisa kita buktikan di luar. Bisa sih kita tulis, tapi itu tulisan. Tapi konsep akar 3, konsep setengah, konsep percentage, itu intelligible, nah, sesuatu yang kita bisa pikirkan, yang ada hanya di alam pikiran. Ya, so the intelligibles are representation of realities. They are imprinted upon the soul. Ini adalah representation. Ini adalah simbol-simbol juga. Ini adalah pantulan-pantulan dari realitas juga. That are imprinted upon the soul, yang sudah tercetak di dalam jiwa kita. Ya, di dalam jiwa kita. Jadi apabila kita belajar matematik misalkan, maka kita tahu itu konsep 1, konsep 2, konsep 3. Ya, konsep 4, konsep tambah, ya, konsep kurang, konsep kali, konsep bagi, konsep pangkat, konsep limitnya dalam kalkulus misalkan. Ya, nah, itu ada di dalam, itu sudah imprinted-nya di dalam jiwa kita. Because the intellect has already abstracted them from the accidental attachment. Karena apa? Karena intelek akal kita itu sudah bisa mengambil abstracted-nya, sudah bisa mengabstraknya, sudah bisa mengambil ya semua itu from the accidental attachment, dari attachment accident. Nah, ini pun satu terma yang penting untuk kita pahami. Jadi ada essence, ada accident. Essence ini artinya zat. Accident itu adalah sesuatu yang menempel pada zat. Ya, kalau kita bilang daun itu hijau. Jadi daunnya itu adalah zat, hijaunya itu adalah sesuatu yang menempel pada daun. Ya, maka hijau itu disebut sebagai accident. Ya, ataupun aradnya dalam bahasa kalamnya itu disebut arad, ya, accident.
Ya, accident ini bukan kecelakaan ya, bukan kecelakaan mobil ya. Ini accident lain. Yang sama dengan common sense tadi, bukan sesuatu yang bersifat body, tapi common sense dalam istilah teknis. Maka accident di sini juga bersifat teknis. Ya, dalam ilmu kalam ataupun dalam filosofi. So ada essence, ada accident. Jadi accident itu dia adalah sesuatu yang accident itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada essence. Ya, jadi hijau itu nggak bisa berdiri sendiri. Hijau itu mesti ada di daun, mesti ada di kertas, ya mesti ada. Nggak bisa hijau itu berdiri sendiri. Ya, daun hijau misalnya. Jadi hijau itu adalah accident. Essence-nya itu daun. Karena nanti daun tidak semuanya hijau, ada juga daun yang kuning, ya, ada juga bunga misalkan. Bunga ada bunga yang putih, ada bunga yang merah, ada bunga yang oranye. Jadi merah, kuning, oranye, hijau itu adalah accident. Ya, so begitu. Nah, jadi akal kita bisa mengabstraksikan accident ini, kemudian bisa menempel nanti di akal, bisa masuk dalam akal kita. Ya, because the intellect has already abstracted, okay, from the accidental attachment that are foreign to their natures. Yang pada asalnya hal itu adalah asing bagi akal kita. Asalnya itu tidak ada pada akal kita. Ya, such as, apa itu accident? Quantity, quality, space, position. Ya, quantity misalkan 1, 2. Quality misalnya hijau misalkan bagus, ya. Space ya, dia berada di dalam ruangan. Position, dia berada di mana. Ya, ini disebut sebagai makulat. Makulat ini kalau kita belajar mantik ini ada 10. Ada makulatul asyar. Ya, ada makulatul asyar. Yang pertama itu substance ya disebut ya al-jauhar. Ya, yang kedua quality. Yang ketiga quantity, yang ketiga relation, yang keempat place, yang keenam time, yang ketujuh posture, yang kedelapan possession, yang kesembilan action, yang 10 patience. Ya, dalam bahasa Arab disebut al-jauhar, al-kamiyah, al-kaifiyah, al-idhafah, al-aina, al-mata, al-wada', al-milk, al-fi'lu dengan al-infi'al. Nah, dulu para ulama kita mengarang nazam nih untuk menghafal Maqalatul Asyr ini dikarang oleh para ulama kita. Zaidut Tawilul Azraq ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi ghusnun lawahu faltawa fahadhihi 10 maqalatin suwa. Ya. Jadi Zaidut Tawilul Azraq ibn Maliki, si Zaid yang doglong dan berdarah biru adalah anak raja. Jadi Zaid itu adalah substance. At-Tawilu adalah ya, quantity. Zaid itu tinggi karena bisa diukur ketinggiannya berapa meter, berapa sentimeter. Al-azraqu itu artinya berdarah biru. Ini kualitas Zaid. Ya, karena dia adalah Ibnu Maliki, dia adalah anak raja. Anak raja ini Ibnu Maliki, ini idhofah namanya. Ya. Nah, ini dibahas khasnya di dalam satu ilmu yang namanya ilmu mantik. Sayang kita juga pada hari ini udah nggak belajar lagi ini ilmu mantik. Ya, makanya banyak yang hilang. Atau di universitas pun kita nggak belajar lagi ini ilmu mantik. Ya. Jadi begitu. Ya. So, such as quantity, quality, space, and positions. Now, the difference between the form and the meaning, the difference between the form and the meaning of the sensual object is that. Nah, ini perbedaan antara form dengan meaning. Tadi itu. Jadi form ketika kita melakukan perception, form itu kita tangkap, meaning itu pun kita tangkap, masuk di dalam jiwa kita. Kemudian apa sih bedanya antara form dengan meaning, antara surah dengan makna? Ya, jadi form itu as-surah, ya, meaning itu al-makna. So di sini Prof memberikan penjelasan, ya. So the difference between form and the meaning of the sensual object, dari objek-objek yang kita bisa rasakan di luar sana, is that adalah the form is what first perceived by the external senses. Form itu, surah itu adalah apa yang pertama kali ditangkap oleh external senses. Nah, itulah yang disebut sebagai form. Ya, jadi kalau kita melihat, misalkan melihat apa, misalkan melihat pohon, ya, jadi form pohon itu yang kita lihat. Ya, begitu juga apabila kita mendengar suara, form suara itu sebenarnya yang kita tangkap. Ya, surahnya, ya, itu form.
And then by the internal senses. Kemudian baru dia masuk ke dalam internal senses. Baru dia masuk dalam common sense. Baru masuk dalam hissul mushtarak namanya. Ya, ditangkap. Jadi formnya itu ditangkap kemudian disalurkan kepada hissul mushtarak. Sementara the meaning is what the internal sense perceive. Ya, of the sensual object without its having been previously perceived by the internal senses. Sementara meaning yang dikatakan makna itu ataupun arti itu adalah what the internal sense perceive, apa yang ditangkap oleh internal sense, apa yang ditangkap oleh indera dalaman of the sensual object, dari objek-objek yang luarnya kita bisa rasakan without its having been previously perceived by internal sense, tanpa yang didahului oleh perception internal sense, external senses. Nah, itu yang dikatakan meaning. Ya, dikatakan meaning. Nah, inilah konsep empirisisme kita. Ya, kita bayangkan konsep empirisisme kita bukan hanya luaran saja, tapi kita juga memasukkan ke dalam. Ya, jadi ada external senses, ada juga internal senses. Oke? Nah, ini paragraf 13 ini Prof bincang tentang sound senses, ya. Kemudian paragraf 14 Prof akan membahas tentang sound reason, tentang akal. Ya, tentang akal sehat. Apa itu yang dikatakan sebagai akal sehat? Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Ya, Ustaz Nurizal untuk kembali mengatur pertanyaan-pertanyaan kita. Tolong dibuka mic-nya, Ustaz Nurizal. Iya, syukron katsiran Prof. Ugi Suwarto ya. Semakin menarik ini masuk ke dalam paragraf-paragraf selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi langsung kepada Prof. Ugi Suwarto. Silakan. Ya. Ustaz Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Siti. Silakan. Ustaz Prof. Ugi, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya ikuti terus ya. Sedikit tentang ini, Prof. Tadi ada bicara tentang panca indera ya. Jadi apa yang ditangkap oleh panca indera itu diterima oleh internal inderanya. Nah, saya ingin tahu bagaimana ketika kita melihat sesuatu yang di luar nih, kemudian dimaknai oleh internal, di mana kebenarannya? Bagaimana posisi kebenaran setelah ada penangkapan, kemudian diterima internal, kemudian keluar satu kesimpulan atau formulasi statement atau kesimpulan apa gitu. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari penglihatan kemudian ditangkap internal itu kebenarannya bagaimana taunya gitu. Takut kita nanti salah, kan kita ada standar wahyu juga kan ujungnya gitu. Korelasi kepada Al-Qur'annya itu seperti apa, Ustaz? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya begini ya, dalam proses berpikir kita juga bisa salah. Ya, nah kesalahan itu sumbernya dari mana? Dari al-wahmu namanya, al-wahmiyah. Jadi dalam diri kita ini ada satu fakultas namanya al-wahmiyah. Al-wahmiyah ini diartikan sebagai estimative faculty. Ya, daya yang membuat estimasi saja, jadi tidak tepat. Ya, nah yang tepatnya itu nanti intelek. Intelek ini pun nanti banyak perbincangannya. Ya, ada kognitif intelek, ada namanya imaginative intelek. Ya, ada kognitif intelek dan ada imaginative. Nah, kesalahan sebenarnya dia sudah benar. Apa yang kita lihat ini benar. Ya, dan masuk ke dalam akal kita juga benar. Ya, tapi tinggal lagi kebenaran itu kan bertingkat-tingkat. Ya, kebenaran itu dia bertingkat-tingkat. Ya, ada kebenaran di luar sana, tapi ada kebenaran juga di dalam. Ya, dan kebenaran di dalam ini juga bertingkat-tingkat. Ya, tapi memang kadang-kadang kita bisa keliru. Ya, di dalam menyimpulkan ya, sesuatu yang sudah masuk dalam diri kita. Makanya kita salah. Ya, dalam ngitung matematik misalkan. Ini sebenarnya bukan bersumber dari akal. Ya. Akal dalam arti kognitif intelek dan juga imaginative intelek itu selalu benar. Selalu benar dia. Karena dia sifatnya itu analitik, ya. Akal kita itu sifatnya analitik.
Sementara al-wahmu itu dia tidak analitik, dia sifatnya apa namanya imajinatif. Ya, dia tidak analytical. Nah, yang menganalisis itu adalah akal. Jadi akal, kalau kita menggunakan akal kita, maka dia akan tepat. Tapi kalau kita menggunakan waham kita, di situ bisa sumber kesalahan. Saya bisa ngetes sebenarnya, ya. Bu Siti mau nggak saya tes untuk membuktikan? Boleh. Bu Siti, boleh ya? Oke. Boleh. Ini untuk membuktikan apanya di mana waham kita, oke, dan di mana akal kita. Ya, kadang-kadang kita membuat kesalahan itu dari waham. Oke, Bu Siti suka matematik nggak? Suka. Suka. Oke, baik ya. Kalau saya tanya, dari angka 1 sampai angka 10 itu ada berapa angka 9? Ada 1 dong. 1, baik. Dari angka 1 sampai angka 20 ada berapa angka 9? Ada 2. 2. Dari 1 sampai 30? Ada 3. 1 sampai 40? Iya. Iya, 3. 1 sampai 30. 1 sampai 40? 1 sampai 40 berarti ada 4 ya? Oke. Kalau saya tanya 1 sampai 100 ada berapa? 40, 50, 10. 10? Iya. Oke, kita buktikan ya. Nah, itu jawaban Bu Siti itu jawaban waham. Sekarang kita buktikan pakai akal kita. Oke. Oke, 1 sampai 10, 1 ya. 9 kan? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Masa ada 10? Hah? Jadi ada berapa dari 1 sampai 100? Ada berapa angka 9? 1 sampai 100 ada 9 kan tadi? 1. Enggak lah, 1 sampai 100. 1 sampai 100 ada berapa angka 9? 1. Masa 1? 9. Masa 9? 90, 91, 92, 93, 94. Iya, ya benar. Banyak. Kita kan tadi harus pakai pikiran, harus dianalisa dulu dong. Betul. Nah, makanya saya ingin membuktikan kesalahan berpikir itu dari waham. Ya, kalau kita pakai akal, akal itu bersifat analitik. Dia betul kalau pakai akal. Tapi kalau kita pakai waham salah. Disitulah sumber kesalahan kita. Ya? Waham dengan akal apa bedanya, Ustaz? Akal selalu benar. Oh, akal selalu benar. Yang mana akal, yang mana waham? Nanti kita belajar lebih ini lagi lah ya. Tapi yang jelasnya kesimpulan awalnya akal selalu benar. Kalau yang salah itu bukan akal, yang salah itu waham. Nah, yang penting itu, Prof, yang penting kan berarti saya mau tahu yang mana waham, yang mana akal supaya nanti nggak salah terus. Iya, nanti itu di Psychology of Human Soul. Oke, ya. Terima kasih Pak Uji. Iya, sama-sama. Oke. Sama juga kesalahan kita di dalam melihat orang yang bermain sulap. Itu kesalahannya dari waham. Ya, makanya orang Malaysia itu bilang sulap itu silap mata, dia kata. Silap mata ya. Kita bilang sulap, ya kan, sulap. Ya, orang Melayu bilang silap. Ya, bukan sulap, silap mata ya. Nah, karena cara berpikir, iya, karena cara berpikir kita itu biasanya itu literal, ya. Begitu dibalik sedikit itu, akal kita nggak sempet ini. Dia terlalu cepat gitu untuk ininya. Jadi akal kita terlalu laju berpikirnya, ya, terlalu membuat kesimpulan. Padahal kesimpulan itu dari waham. Tapi oleh pemain sulap itu ditarik kembali ya, sehingga akal kita nyelonong, ya, istilahnya akal kita itu nyelonong, waham kita nyelonong dan membuat kesimpulan yang salah. Ya, itu psikologi sulap itu begitu. Ya, ala kulli hal, ya. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Pak Uji. Ya, sama-sama. Ada lagi? Boleh bertanya Pak Ustaz? Silakan. Siapa nih? Siapa yang duluan nih? Mas Nurila? Yang ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu dulu.
Oh ya udah ya, Bu Siti dulu. Prof Baik. Adit nanti istilahnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Hadijah dari Makassar. Masya Allah. Ya, silakan. Mohon maaf saya terlambat dan saya baru tahu ini ada baca buku. Saya mau bertanya tentang akal tadi dengan waham. Waham ini apakah dia bisa kita samakan dengan pengetahuan? Lalu akal itu sendiri dia disebutkan hasil dari akal itu adalah ilmu pengetahuan. Seperti itukah? Atau lalu samakah akal ini kita bisa sandingkan dengan rasionalisme. Begitu Pak Prof. Iya. Makasih. Ya, Bu, ya sama-sama. Bu Siti ini udah banyak sekali menggunakan istilah-istilah teknis nih. Rasionalisme, akal, ya, waham, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, ini kita harus satu persatu ya kita dudukkan. Ya, beginilah ya. Isu ini sebenarnya dibahas di dalam di dalam bab yang selanjutnya tentang psychology of human soul. Di sini Prof bukan hanya membahas psikologi saja, tetapi juga membahas epistemologi. Ya, jadi ada dua unsur dalam jiwa kita ini, ada psychological senses, ada juga epistemological senses. Ya. Jadi istilah-istilah ini kita harus dudukkan. Apa itu rasionalisme? Apa itu? Sebab dalam konsep Barat itu ada rasio, ada juga intellectus. Nah ini yang mana ini? Ya harus kita dudukkan. Ya. Kemudian pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan apa itu pengetahuan? Bagi kita ada konsep ilmu. Kemudian kita ada konsep ma'rifah. Nah ini kita harus dudukkan dulu satu persatu ini. Ya. Jadi banyak aspek nih. Saya nggak bisa menjelaskan secara secara brief, ya, secara ringkas. Ya. Jadi memang kita harus disiplin ya dalam menggunakan istilah-istilah ini. Dan juga dari mana kita mengambil istilah-istilah ini dan apa maknanya. Ya, itu yang pertama harus kita. Sekarang kita nih kadang-kadang campur aduk ya di dalam menggunakan istilah-istilah itu. Kita juga kadang-kadang tidak bisa mendefinisikan apa itu rasionalisme, apa itu ilmu, apa itu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Nah, ini kita harus tahu dulu, ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Nah, ilmu pengetahuan ini sains. Ya, yang sumber-sumbernya kebanyakannya empirisisme dan juga rasionalisme. Ya, tetapi ada juga ilmu yang di luar sains, ini namanya ma'rifah. Ya, ini namanya ilmu pengenalan. Nah, ilmu pengenalan ini nantinya yang akan memandu ilmu pengetahuan. Ya, sehingga ilmu pengetahuan kita tidak berhenti di situ saja. Tetapi ilmu pengetahuan itu menjadi masukan ya kepada ilmu pengenalan yang lebih tinggi lagi. Ya, nah jadi begitu ininya. Jadi ada ilmu ya, kemudian terbagi pada dua, ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Ya, nah ilmu pengetahuan ini yang kita sebut sebagai sains pada hari ini, yang sumber-sumbernya itu adalah metodenya mereka ambil dari empirisisme dan juga dari rasionalisme. Sementara ilmu pengenalan itu sumbernya dari semua itu, ya, baik ilmu pengetahuan dan juga sumber-sumber ilmu yang lain seperti khobar sodik dan juga intuisi. Nah, jadi kita harus sistematik lah ya cara berpikirnya. Jadi untuk sementara ini Ibu Siti Khadijah, saya rasa kita teruskan dulu diskusi kita, ya kan? Saya nggak bisa menjawab secara langsung karena pertanyaan Ibu ini dia sudah mengandaikan beberapa konsep ya, di belakang itu yang harus kita jelaskan dahulu. Ya, jadi itu jawaban ringkas saya. Silakan, Ya, Mas. Prof Adit. Ya, terima kasih.
Barusan yang Pak Ugi katakan, saya malah ada pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan ilmu pengenalan ini Pak. Berarti kalau tadi penjelasannya Pak Ugi ada pengetahuan terus pengenalan dan pengenalan itu akan menderive ilmu pengetahuan. Apakah orang sekuler itu mengenal nggak ilmu pengenalan Pak ya? Itu yang pertama. Terus tadi itu yang mau saya tanyakan tuh gini Pak. Tadi yang Pak Ugi ngasih contoh akal dengan wahan itu ya, angka 9 dari 0 sampai 1 dan itu yang Pak Ugi ngasih contoh kan eksakta ya. Jadi mudah untuk kemudian oh ini toh akal, oh ini yang wahan. Tapi kalau ketika kita bicara tentang ilmu sosial Pak, itu mungkin bisa agak lain ceritanya Pak, karena seseorang punya akal sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, orang lain juga punya akal sendiri, dan itu mungkin agak susah membedakan apakah akal satu ini pure akal atau wahan. Nah, yang orang lain itu akal atau wahan, nah, kayak gitu Pak. Ini contoh misalnya sederhana gitu ya. Saya nggak tahu ini tepat apa enggak ya kalau dalam konteks akal dengan wahan ini. Ya sekarang ini kan kita lagi rame COVID ya. Terus kemudian diskusi yang berkembang itu kan apakah Desember nanti itu pilkada mau terus atau tidak gitulah. Nah, setiap orang kan punya akal yang berbeda-beda dalam membuat usulan. Ini sebaiknya berhenti atau ini sebaiknya jalan dan sebagainya itu. Nah, ketika permasalahan seperti itu terus kemudian kita bisa nggak kita kemudian yang dia pikirkan itu akal, yang dia pikirkan itu wahan. Nah, itu bisa nggak Pak Ugi ketika masalahnya itu masalah sosial gitu. Terima kasih Pak Ugi. Ya, yang pertama bukan wahan ya Mas Rally, bukan pakai nun ya, pakai mim, waham. Ya, waham. Ya, itu saya ingin koreksi dulu. Waham ya. Wahmiyah waham. Ya, al-wahm. Ya, waham ya. Wow, ha besar ya kan dengan mim ya. Gitu. Kalau wahan nanti itu ada dalam hadis lain ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Itu lain lagi nanti konsepnya. Oke, baik. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan dan ilmu pengenalan. Orang sekuler itu nggak mau mereka mengatakan ilmu pengenalan itu sebagai ilmu. Itu ya. Jadi mereka hanya membataskan ilmu itu hanya pada ilmu pengetahuan. Nah, itu bedanya. Kita dalam epistemologi kita ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Tapi kalau yang sekuler, karena mereka menolak wahyu, menolak intuisi, menolak otoritas, dan mereka hanya menyandarkan kepada hal-hal yang bersifat empiris, ya, maka hal-hal yang dikatakan ilmu pengenalan yang sumbernya itu dari wahyu, misalkan yang sumbernya dari intuisi, yang sumbernya dari khabar sodik, ya, yang sumbernya dari otoritas, itu tidak diterima sebagai ilmu oleh mereka. Nah, itu masalahnya. Kita bisa menerima ilmu mereka. Dan kita punya ilmu yang lain lagi yang disebut sebagai ilmu pengenalan ataupun ma'rifah. Ya. Tapi mereka tidak mau menganggap ma'rifah itu sebagai ilmu. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Itu ada epistemological difference di antara kita dengan mereka karena worldview-nya berbeda. Karena pandangan hidup mereka hanya melimitkan dan membataskan, ya, ilmu itu hanya pada yang fenomena ini. Ya kan? Nggak mau mencari di sebalik fenomena itu. Kalaupun mereka mencari di sebalik fenomena pun mereka hanya terima yang bisa diterima oleh reason mereka. Nggak mau menerima dari otoritas, dari nabi misalkan. Karena mereka memaksakan dirinya harus dialami dulu oleh mereka. Kalau mereka sendiri tidak mengalaminya, mereka nggak mau terima itu. Jadi kalau mereka belum jadi nabi, mereka nggak mau terima khabar dari nabi. Kasarnya gitulah. Ya, mereka harus jadi nabi dulu ya kan, baru mereka percaya kepada nabi kan. Kalau kita kan enggak. Bagi kita. Kalau Pak Ugi bilang bahwa kalau mereka harus mengalaminya, nah, padahal mereka sendiri kan juga belajar sejarah dan lain sebagainya. Tentu mereka sadar bahwa mereka tidak mengalaminya
zaman-zaman Aristotle dan sebagainya gitu, tapi mereka tetap mau menerima itu literatur histori gitu, Pak. Itu yang namanya history. History mereka terima lah. Tapi kalau yang bersifat metafisik, mereka tidak terima. Oke. Ya, yang bersifat metafisik mereka nggak terima. Mereka hanya menerima history yang fisik. Ya kan? Tapi kalau yang sudah metafisik, mereka nggak terima itu. Ya, nah di situ bedanya. Ya, of course mereka terima berita itu ya, terima otoritas dari sudut itulah. Tapi otoritas metafisik mereka nggak terima karena mereka belum mengalami hal itu. Ya, so kembali lagi pada pertanyaan antum tadi ya kan. Jadi ilmu pengenalan ini mereka sendiri yang menolaknya, ya, dan tidak memasukkan dalam konsep ilmu mereka. Nah itu yang jadi masalah. Ya, so bukan kita yang menolaknya ya, tetapi mereka yang menolaknya, mereka yang mempersempit ruang gerak ilmu itu. Ya. Seberapa maunya mereka, seberapa percayanya mereka terhadap metafisik, Pak Ugi? Orang-orang sekuler itu, Pak. Sebatas apa mereka bisa mau mengakui? Kalau mereka sekuler, betul-betul sekuler, pure, nggak mau sama sekali. Tapi kalau yang dualis, yang sekular juga dia beragama, ya nanti terbelah, split personality-nya dia. Dalam masalah ini dia terima sains, ketika masuk gereja dia tidak terima sains. Ketika dia gereja dia terima sains, ya, dia jadi dualis. Nah, kita muslim bisa mengintegrasikan hal itu. Jadi ada yang pure sekularis, ada yang jadi dualis. Ya, yang punya split personality. Ya, kalau kita kan tauhidik. Kalau kita kan integrated sistem ilmu kita. Kita bisa menyelaraskan di antara ilmu yang empiris dengan ilmu yang metafisik. Ya, kita bisa letakkan dia indah gitu pada tempatnya. Ya. Bisa paham Mas Radit? Bisa, Ustaz. Terus yang yang kedua tentang ilmu sosial. Kalau ilmu eksakta tadi udah jelas kan, gampang itu contohnya ya kan. Berarti di situ sudah ada perbedaan di antara akal dengan waham. Ya, kita dapat membuktikan. Karena begini, karena ilmu eksakta itu lebih mudah, karena dia lebih saintifik. Nah, ilmu sosial ini unsur saintifiknya ini berbeda dengan ilmu eksakta. Karena dalam sosial ini lebih banyak filosofinya sebenarnya. Lebih banyak normatifnya. Kalau dalam istilah ekonomi itu lebih banyak normatifnya dibandingkan dengan positifnya. Ada sih yang positifnya ya, tapi lebih banyak ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu sebagai ilmu sosial ini kan luas kan. Kita ambillah ilmu ekonomi. Misalkan ya, itu lebih banyak yang normatifnya dibandingkan dengan positifnya. Kalau ilmu eksakta itu kan lebih banyak positifnya dibandingkan normatifnya. Nah, karena dia bersifat normatif, maka lebih banyak istihadiahnya. Lebih banyak kita menggunakan wahamnya dibandingkan dengan inteleknya sebenarnya dalam ilmu sosial. Waham ini tidak semestinya buruk, tidak. Waham ini hanyalah daya, estimasi. Jadi kapasitasnya itu dia membuat estimation saja, tidak membuat certainty. Makanya dari ilmu ekonomi ini, akhirnya ilmu ekonomi kan diragui kesainannya ya oleh para saintis. Bahkan dikatakan ilmu ekonomi ini sebagai dismal science, ya kan? Sebagai ilmu yang nggak banyak gunanya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan juga untuk menerangkan hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. Karena terlalu banyak pendapat, terlalu banyak school ya di dalam ilmu ekonomi ini. Ya kan? Dia tidak satu pendapat. Yang sama itu yang hal yang positifnya lah, tapi kalau sudah normatif itu sudah jadi school. Kita banyak school sekali dalam ekonomi kan, ada klasikal, ada neoklasikal, ada Keynesian, ya kan? Ada Marxist ekonomi, ada Austrian economics, ada heterodox economics, ya kan? Dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan dan juga berbagai macam kebijakan nantinya. Ya, sehingga yang banyak digunakan dalam ekonomi itu justru wahamnya, justru estimation, ya kan? Dan kita menggunakan estimation itu untuk mendekati kebenaran. Kita menggunakan positive economics, kita menggunakan econometrics nantinya, kan? Kita collect data econometrics secara statistik,
kemudian kita olah dengan metodologi probability, oke, di dalam econometrics. Kemudian kita mengadakan hypothesis testing dengan level of confidence. Ya, dalam hypothesis testing kan kita pakai significant level of confidence. Ya kan, 95% atau 90%. Ini kan zone, ruangnya itu zone. Ya, ruangnya itu estimations, probability. Ya kan? Kemudian begitu kita dapat itu, kita tidak mengatakan causality juga, kita kata ini correlation. Kan beda antara correlation dengan causality. Dalam econometry kita belajar correlation, bukan belajar causality. Jadi A bukan menyebabkan B, tetapi A punya tren yang sama dengan B. Nah, kan gitu filosofinya. Jadi ini semua dalam ilmu ekonomi ataupun dalam ilmu sosial, kita lebih banyak menggunakan al-wahmiyah. Ya, kita lebih banyak menggunakan al-wahmiyah. Kita harus akui ini bidang ilmu kita. Tetapi al-wahmiyah ini bukan berarti salah, tidak. Dia estimatif. Ya, dia estimatif dan dia berguna. Ya, karena statistik ini juga ada gunanya. Dia memberikan ilmu juga kepada kita walaupun dia bersifat dhon. Ilmunya itu, ya, tidak bersifat exact. Dan ini kita harus akui limitation daripada bidang ilmu kita. Ya, sehingga kita harus sadar bahwasanya ada bidang ilmu lain yang sifatnya berbeda dengan bidang ilmu kita. Ya, so begitu. Ya, so jadi apa namanya? Waham ini dia berguna dalam diri kita. Karena dengan waham ini kita membuat estimasi itu dan berguna juga di dalam ilmu sosial. Ya. Jadi ringkasnya begitu Mas Radit. Ya, harap bisa difahami ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, ada satu pertanyaan, Prof, di chatbox ya. Ini pertanyaan dari Ustadz Rizal Maulana ya, tentang kenapa ini jadi banyak ini. Jadi saya udah ya kita ini satu apa? Pertanyaan aja lagi. Kita satu pertanyaan aja lagi. Karena apa sudah maghrib, ya. Iya. Apa pertimbangan Prof Alatas mengkaji al-aqaid an-nasafi? Melihat beliau adalah seorang Maturidi, sementara hari ini kita mayoritas masyarakat Muslim Nusantara berakidah Asy'ariyah. Sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak membedakan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Sama aja ya, antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu sama. Ya, enggak berbeda ya. Tinggal lagi Maturidiyah ini asalnya itu dari Hanafi, dari tradisi Hanafi. Jadi begini ya secara ringkasnya. Ilmu yang pertama berkembang itu dalam Islam itu ilmu fikih. Ya, sebab itu fuqaha kita kan lahir dulu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya Imam Syafi'i, ya kan Imam Ahmad. Ya. Ilmu akidah itu kemudian. Nah, dari ilmu fikih ini para ulama kita untuk membangun ilmu fikih mereka harus punya usul, namanya usulul fiqh. Nah, kalau dalam mazhab fikih kita punya 4 mazhab, dalam usulul fiqh kita punya 2 mazhab besar. Satu mazhab jumhur. Ini disebut sebagai thariqatul mutakallimin. Ya, mazhab jumhur ini namanya dalam usul fikih ada 2 mazhab, ada thariqatul mutakallimin, kemudian dari mazhab Abu Hanifah, Ahnaf ini namanya thariqatul fuqaha. Jadi ada 2 mazhab. Nah, Syafi'iyah dari segi fikih, Malikiyah dari segi fikih, Hanabilah dari segi fikih, itu usulnya itu adalah usulnya jumhur. Ya, yang menggunakan jalan thariqatul mutakallimin. Sementara kalau yang Hanafiyah dia menggunakan thariqatul fuqaha. Nah, Imam Asy'ari ini nanti lahir dari tradisi usul fiqh jumhur. Karena beliau itu adalah Syafi'iyan dari segi mazhab fikihnya. Ya, Imam Asy'ari. Ya, jadi Imam Asy'ari itu dari segi sanad ilmunya itu begini. Imam Asy'ari itu punya guru namanya Imam As-Saji. As-Saji itu punya guru namanya Imam Rabi bin Sulaiman dengan Imam Al-Muzani. Nah, Imam Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i. Ya. Nah, oleh sebab itu yang dikembangkan oleh Asy'ariyah ini menggunakan tradisi Syafi'iyan, ya, tradisi jumhur. Sementara yang dikembangkan oleh Maturidi itu dari tradisi Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini sanad keilmuannya juga sampai pada Imam Abu Hanifah.
Cuman kesimpulan mereka berdua itu sama. Cuman ada hal-hal emphasis dan juga stressing yang berbeda sedikit. Nah, nanti oleh para ulama kita itu digabungkan lagi antara Maturidiyah dengan ini pun ada juga yang digabungkan. Ya. Cuman dari kesejarahan tadi itu kita hanya melihat dari sisi sejarah ya, bahwasanya akidah An-Nasafi ini adalah akidah yang diambil dari akidah Maturidi. Ya, kita pakai akidah Maturidiyah, kita pakai. Ya. So jadi begitu ringkasnya. Ya. Saya rasa saya sudah maghrib di sini ya. Mungkin kita harus berhenti dulu ya sampai di paragraf 13 ini. Insya Allah nanti dibaca-baca lagi paragraf 14 ya, itu Prof sudah menjelaskan tentang sound reason. Apa itu dia akan sebagai akal yang sehat. Ya. Dari saya sekian saja dahulu. Ya, aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran Prof. Ugi Soeharto. Ya, ini sudah maghrib di